Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Wadir Lantas, Bapak Kapolres Subang, serta rekan-rekan sekalian dari media yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Rekan-rekan sekalian, sengaja saya undang dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kebersediaannya rekan-rekan untuk hadir di aula ini. Tidak lain adalah saya ingin melakukan rilis kembali terkait dengan update perkembangan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Ciater, wilayah Kabupaten Subang pada tanggal 11 Mei 2024 yang lalu, dan sudah sama-sama kita ketahui. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa ketentuan rekan-rekan sekalian. Di dalam pasal 229 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, dan ketidaklaikan cuaca atau lingkungan. Terkait dengan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, yang pertama, ini sudah kita rilis pada beberapa waktu yang lalu, rekan-rekan sekalian, yaitu kelalaian pengguna jalan. Kita telah menetapkan pengemudi bus sebagai tersangka. Selanjutnya, atas petunjuk dan arahan Bapak Kapolda Jabar, kami tim penyidik terus melakukan penyidikan lanjutan untuk menentukan keterlibatan atau peran serta tanggung jawab tersangka lain, khususnya yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di faktor ketidaklaikan kendaraan. Dapat kami sampaikan bahwa fakta-fakta yang telah kami temukan, baik berdasarkan hasil olah TKP, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, termasuk saksi ahli, dengan dibantu hasil pemeriksaan fisik kendaraan atau ramcek oleh rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, termasuk dari APM sendiri, kita mendapati bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yang lalu, yaitu bus Trans Putra Fajar dengan nomor AD 7524 OG dalam kondisi tidak laik jalan. Kami memiliki 4 faktor rekan-rekan sekalian. Kenapa kendaraan ini tidak laik jalan? Yang pertama, secara legitimasi administrasi, kita temukan fakta bahwa kir kendaraan bus tersebut sudah tidak berlaku lagi atau sudah kadaluarsa, di mana masa berlaku kir kendaraan bus tersebut berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember tahun 2023. Perlu kami jelaskan rekan-rekan sekalian, tujuan kir ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021,
salah satunya bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis kepada para pengguna kendaraan bermotor. Ya, ini fakta yang pertama, rekan-rekan sekalian. Kemudian fakta kedua, ini sudah kami sampaikan pada rilis pertama, fungsi rem. Ya, ini tidak berfungsi dengan baik, di mana kompresor yang harusnya hanya berisi angin, setelah dilakukan pengecekan, pemeriksaan, ternyata berisi oli dan air. Selanjutnya jarak kanvas rem yang seharusnya standarnya adalah 0,45 cm, ini dirubah menjadi 0,3 cm. Begitupun dengan minyak rem. Setelah kita lakukan pemeriksaan dengan alat oil test indicator, lampu menunjukkan warna merah, yang berarti bahwa minyak rem ini sudah tidak layak untuk dipergunakan. Dan yang terakhir adalah terjadinya kebocoran di dalam relay valve serta sambungan antara relay valve dan booster, sehingga tekanan angin yang menggerakkan hidrolik tidak mampu bekerja dengan maksimal, sehingga brake force atau kekuatan rem juga tidak bisa berfungsi dengan baik atau berfungsi dengan maksimal. Ini fakta kedua, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kami sampaikan fakta yang ketiga terkait dengan ketidaklaikan kendaraan. Kendaraan bus tersebut telah berubah dimensi atau rancang bangunnya, ya, dari yang ditentukan, baik tingginya, lebarnya maupun panjangnya. Ya. Dapat saya sampaikan untuk jenis kendaraan bus tersebut, panjang yang diperbolehkan seharusnya 11.650 mm dirubah menjadi 12.000 mm atau menjadi lebih panjang 350 mm. Kemudian lebar yang diperbolehkan yaitu 2.470 mm dirubah menjadi 2.500 mm atau menjadi lebar 30 mm. Begitupun tingginya, yang seharusnya diperbolehkan adalah 3.600 mm dirubah menjadi 3.850 mm atau menjadi lebih tinggi 250 mm. Perubahan dimensi ini atau rancang bangun ini, rekan-rekan sekalian, tentunya akan berpengaruh terhadap bobot. Ya. Bobot kendaraan yang diperbolehkan dengan tipe bus tersebut seharusnya adalah 10.300 kg. Karena adanya perubahan dimensi, baik tinggi, panjang maupun lebar, bobotnya bertambah menjadi 11.310 kg. Atau menjadi lebih berat 1.010 kg atau 1 ton lebih. Ya, ini fakta yang ketiga terkait dengan ketidaklaikan jalan kendaraan, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, fakta yang keempat. Kita mendapati fakta bahwa bus yang terlibat dalam kecelakaan di Ciater kemarin pernah terbakar. Ya, pernah terbakar sebelumnya, yaitu pada tanggal 27 April 2024 di kilometer 88 tol Cipularang. Sama sedang melaksanakan kegiatan kembali wisata dari arah wilayah Bandung.
Dan perbaikan yang dilakukan hanya sistem kelistrikan saja, berikut dengan interior. Ya. Jadi tidak melakukan perbaikan atau perawatan kendaraan bus secara keseluruhan. Selanjutnya mendasari fakta-fakta tersebut, kami tim penyidik dari Polres Subang dengan Ditlantas Polda Jawa Barat terus mengumpulkan bukti-bukti, termasuk memeriksa saksi-saksi, dan juga ada 4 saksi ahli, 2 ahli pidana, 1 dari Dinas Perhubungan dan 1 dari APM. Dan kita mendapatkan hasil bahwa ada 2 orang yang bertanggung jawab secara langsung terkait dengan ketidaklaikan kendaraan bus tersebut, yaitu Saudara AI dan Saudara A. Ya. Jadi ada 2 orang rekan-rekan sekalian ya yang terkait langsung dengan ketidaklaikan kendaraan bus yang terlibat kecelakaan yang lalu. Kemudian dapat kami sampaikan fakta-faktanya. Fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Ya, yang pertama, Saudara A. Yang bersangkutan adalah orang yang mengoperasionalkan kendaraan bus tersebut atas kepercayaan dari Saudara AI. Yang bersangkutan juga orang yang menyuruh supir, yaitu Saudara S, yang saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, untuk membawa kendaraan bus dalam kondisi tidak layak jalan tersebut. Dan antara yang bersangkutan dengan Saudara S, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, tidak ada ikatan kerja atau kontrak apapun. Jadi tersangka S ini atau supir ini adalah freelance, ya. Statusnya ada freelance yang mungkin apabila dibutuhkan oleh Saudara A akan dihubungi, ya. Kemudian yang bersangkutan juga mengetahui bahwa bus tersebut tidak memiliki izin usaha otobus maupun pariwisata, termasuk yang bersangkutan juga mengetahui bahwa ujikir kendaraan bis tersebut sudah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku lagi. Fakta berikutnya bahwa yang bersangkutan tidak melaksanakan perawatan secara kontinu, secara rutin, khususnya terhadap sistem rem, dan mengetahui ada banyak masalah teknis pada kendaraan tersebut. Ya. Kemudian fakta berikutnya bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan laporan dari Saudara S, yaitu driver, bahwa mobil dalam kondisi bermasalah. Namun demikian, yang bersangkutan tidak memerintahkan untuk berhenti. Ya, tidak ada kata-kata dari bersangkutan untuk kepada Saudara S untuk menghentikan kendaraan dan tidak melanjutkan perjalanannya. Kemudian fakta berikutnya adalah yang bersangkutan mengakui bahwa bus tersebut pernah terbakar dan yang bersangkutan mengusulkan untuk mengganti nama. Ya, jadi sebagai informasi rekan-rekan sekalian, pada saat terbakar, bus ini menggunakan nama Maulana Jaya, Trans Maulana Jaya. Ya. Setelah terbakar, bis ini diganti nama menjadi PO Putra Fajar Wisata, dengan tujuan agar bis yang terbakar ini tidak dikenali atau tidak diciri kembali sehingga masih bisa disewakan. Ya, ini faktanya.
Yang terakhir, tidak ada SOP, ya, standar operasional prosedur dalam mengatasi bus yang bermasalah pada saat sedang operasional dan mengangkut penumpang. Ya, ini fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara A. Selanjutnya saya sampaikan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh saudara AI. Saudara A ini adalah orang yang merubah dimensi, ya, yang tadi saya katakan tinggi, panjang, lebar dirubah sehingga berpengaruh terhadap perubahan bobot juga yang semakin berat. Dilakukan oleh saudara AI dengan hanya dasar fotokopi SKRB, surat keputusan rancang bangun yang dimiliki oleh salah satu karoseri berizin. Ya. Artinya bahwa bengkel yang bersangkutan tidak memiliki izin untuk merubah dimensi atau merubah rancang bangun kendaraan, khususnya kendaraan bus. Yang bersangkutan juga tidak pernah mengajukan izin usaha otobus ataupun pariwisata dan tidak pernah melakukan pemeriksaan teknis apapun terhadap kendaraan bus dimaksud, termasuk terkait dengan pemeriksaan atau perawatan fungsi rem. Selanjutnya, yang bersangkutan membawa bus tersebut ke Jakarta dan meminta bantuan kepada saudara A untuk mengoperasionalkan bus dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, fakta perbuatan dilakukan oleh saudara AI yang bersangkutan menyetujui usulan dari saudara A untuk merubah nama, ya, untuk merubah nama bus yang sebelum terbakar, yang pada saat terbakar menggunakan nama Trans Maulana Jaya dirubah menjadi PO Putra Fajar Wisata. Beliau menyetujui dan beliau mengakui. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yang telah kita sampaikan tadi, rekan-rekan sekalian, kita telah memiliki 3 alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, yaitu kami memiliki alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti berupa keterangan ahli, dan alat bukti berupa surat. Ini sudah kita gelarkan dan hasil gelar kita menetapkan bahwa 2 orang tadi, yaitu saudara A dan saudara AI, sebagai tersangka karena patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan sengaja, dengan kemungkinan dan kelalaian atau kealpaan. Kepada 2 tersangka tadi kami kenakan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas junto pasal 55 KUHP subsidiar dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara 12 tahun atau denda 24 juta dan atau denda pidana penjara selama 5 tahun. Ini rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan. Silakan nanti rekan-rekan sekalian ada yang mungkin bisa ditanyakan, akan coba kita jawab. Terima kasih. Ya, ya Rem.
izin dan Remi, untuk tersangka AI sendiri, apa perannya sebagai pemilik PO atau apakah untuk AI dan tersangka AP sendiri dan? Makasih dan. Baik, dapat saya jelaskan bahwa saudara AI ini adalah pengusaha sekaligus pemilik bengkel yang merakit atau merubah tadi. Namun demikian bengkel tadi tidak memiliki izin untuk merubah dimensi atau rancang bangun. Ya. Sementara untuk saudara A sendiri adalah pengelola, orang yang dipercayakan untuk mengoperasionalkan bus tersebut dari saudara AI, ya. Ya, saya cukup jelas ya. Silakan mau ditanyakan. Ya. Begini, baik. Saya sampaikan kita telah melakukan pengecekan, ya, bahwa PO Transputra Fajar, ya, Putra Fajar Wisata ini tidak terdaftar di Kementerian Perhubungan. Artinya nama PO yang dipakai di bus tersebut adalah nama bodong, abal-abal, asal tempel, ya. Dan bus tersebut tidak menjadi bagian dari perusahaan otobus atau pariwisata manapun, ya. Jadi berdiri sendiri, ya. Berusaha sendiri, berdiri sendiri, tapi menggunakan nama yang tidak terdaftar di Kementerian Perhubungan. Ya, paham ya? Oke, silakan yang lain. Izin. Ya. Saya Nazmi dari Tribun Jabar, Komandan. Ini kan tadi pas waktu keberangkatan kan tidak hanya satu bus kan, ada beberapa bus. Kemudian yang terjadi kecelakaan satu bus ini. Nah, apakah dilakukan juga pemeriksaan terhadap bus-bus lain yang mengangkut rombongan SMP atau SMA, SMK tersebut? Kemudian terhadap bus-bus yang lainnya apakah dilarang operasional atau seperti apa gitu? Begini, yang terlibat kecelakaan ini kan satu bus, ya. Kita fokus pada bus yang terlibat kecelakaan saja, ya. Kita mendalami itu saja. Dan fakta-faktanya tadi sudah kita sampaikan tadi, bahwa bus secara legitimasi administrasi maupun fisik tidak laik jalan, ya. Terkait dengan kendaraannya nanti coba kita periksa kembali, kita gali kembali, ya. Tapi kita akan fokus terhadap yang satu ini saja dulu, ya. Saya rasa itu cukup, ya. Ya. Lalu apakah, karena kan kemarin ada banyak tuh, itu berapa bis, lalu apakah ada yang model seperti ini juga gitu? Antisipasinya seperti apa? Misalkan ada yang hanya mencatut, itu tidak ada izin, tapi dia bisa mengangkut pelajar-pelajar untuk. Baik, ya, kemarin memang 3 bis, tapi hasil pemeriksaan yang kita lakukan, kita mendapatkan fakta bahwa 3 bis ini PO-nya beda-beda, jadi nggak sama. Saya katakan PO ini, bis ini cuma satu unit, tidak tergabung dalam perusahaan otobus atau pariwisata manapun, ya. Bis yang terlibat kecelakaan ini hanya itu saja, tidak bergabung. Nama yang digunakan pun tidak terdaftar dalam Kementerian Perhubungan. Nama asal tempel saja, rekan-rekan sekalian, ya. Main tempel saja, jadi abal-abal, gitu, ya. Apalagi? Masih di kita, masih di Subang, masih ada di Subang, ya. PO ini adanya di Jakarta, ya. PO ini ada di Jakarta, di wilayah Jakarta, ya. Hanya pada saat operasional ada di wilayah Jawa Barat, yaitu kegiatan studi tur kemarin, ya. Itu, ya. Terakhir, ya. Ini yang ketahuan begitu, Dan. Ya. Sebelumnya apakah mereka melakukan modus yang sama begitu ke pihak lain ataupun ke customer yang mau melakukan perjalanan wisata, dan pengakuannya bagaimana?
Dan mereka sudah berapa lama melakukan modus Baik. seperti ini? Jadi semenjak kendaraan bus ini sudah datang ke Jakarta, sudah 3 kali operasional. Yaitu tanggal 27 April yang kemarin terbakar tadi, kemudian tanggal 7 Mei, dan terakhir tanggal 11 Mei. Sehingga terjadi kecelakaan. Jadi baru 3 kali operasional semenjak bis ini tiba di Jakarta. Ya. Yang mengoperasionalkan ya tadi saudara A atas kepercayaan dari saudara AI. Ya. Cukup ya. Baik. Ya. 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 Ya baik. Ya tentunya kita akan konsisten ya. Kita akan konsisten, kita akan komit, kita akan terus melakukan langkah-langkah baik preemptif, preventif, bila perlu penegakan hukum lalu lintas ya. Nanti kita akan bekerjasama dengan rekan-rekan dari Dinas Perhubungan maupun dari BPTD ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi ya. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan ramcek mungkin di titik-titik lokasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan oleh masyarakat ini betul-betul laik jalan. Ya, laik ini dalam konteks saya katakan tadi, legitimasi administrasinya dia masih berlaku dan fisik betul-betul laik jalan. Ya, tidak hanya fisik saja ya. Kalau dokumennya mati juga kita anggap dia tidak laik jalan. Ya, ya, ya langkah ini rekan-rekan sekalian ya. Ini saya ingin berpesan kepada seluruh para pengusaha otobus maupun para wisata. Silakan rekan-rekan semua berusaha, namun demikian laksanakan kewajiban yang memang sudah diatur, baik di undang-undang, di PP sudah ada, di peraturan-peraturan sudah ada peraturan Menteri Perhubungan, ada peraturan Kakor Lantas. Ya. Berikan jaminan keselamatan secara teknis kepada pengguna. Ingat, solus populi suprema lex exto. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi atau itu yang harus kita utamakan. Ya. Jadi jangan hanya berpikir kepentingan bisnis saja, kita mengabaikan keselamatan. Ya, saya minta kepada seluruh rekan-rekan pengusaha, silakan menjalankan usahanya, tapi tolong kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam mendukung keselamatan teknis betul-betul diutamakan. Sehingga harapannya kejadian-kejadian seperti yang lalu tidak terjadi lagi di masa depan. Ya, ini pesan-pesan saya. Saya rasa cukup ya rekan-rekan sekalian ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bisa memberikan rasa keadilan khususnya bagi keluarga korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.